Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a rahimani wa rahimakum. Wa insyaallah pada pagi hari ini kita akan memberikan jawaban kepada beberapa pertanyaan yang mengacu kepada perkataan para ulama, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ini menjadi kebaikan bagi saya sendiri dan juga bagi para pendengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada saya untuk mengatakan yang benar saja dan hanya bersandar kepada sumber-sumber yang benar. Wa nasta'inu billah fi jami'i umurina. Untuk pertanyaan pertama mengenai mandi wajib, apa hal-hal yang diperlukan? Wah, insyaallah mudah-mudahan ini tidak terlalu berkepanjangan, yakni bahwa singkatnya di dalam mandi yang sempurna, termasuk di dalamnya yang fardu dan yang sunnah, yang pertama adalah niat, dan letak niat di dalam hati. An-niyatu fil qalbi, niat di dalam hati, dengan cara ia meniatkan dalam hati untuk melakukan mandi wajib. Mandi wajib yang pertama setelah meniatkan dengan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meniatkan untuk mandi wajib, maka yang berikutnya adalah mencuci kedua tangan salat marrat, 3 kali, dan lebih afdalnya pertama kali dengan cara pakai sabun. Pakai sabun itu sebagai sesuatu kesunahan untuk kebersihan, terutama ketika bangun pagi dari tidurnya. Itu yang sunahnya. Bahkan sebagian memandangnya sebagai sesuatu yang wajib, tetapi zahirnya adalah bahwa yang diperintahkan adalah membersihkan kedua tangan, karena sungguhnya kita tidak mengetahui di mana letak tangan kita ketika kita tidur dalam semalaman. Kemudian setelah mencuci tangan, baru kemudian mengambil air untuk kemudian membersihkan dengan tangan kirinya bagian kemaluannya maupun duburnya dengan tangan kirinya sampai bersih. Setelah itu kemudian ia berwudu seperti wudunya orang sholat, namun tidak membasuh kedua kakinya. Ada dalam satu riwayat lain juga mewudu seperti wudunya sholat secara sempurna. Namun juga sebagian disebutkan bahwa yaitu berwudu secara sempurna seperti untuk sholat, namun tidak membasuh kedua kakinya. Lalu kemudian mulai membasahi kepala dan sampai ke pangkalnya selama 3 kali, artinya sebanyak 3 kali. Dibasuhkan di bagian kepala, kemudian digosokkan, itu pertama kali, yaitu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu baru menyirami seluruh anggota tubuhnya, yang dimulai dari sebelah kanan, kemudian setelah itu dari sebelah kiri, dan kemudian membersihkannya sebisanya. Kemudian setelah itu baru setelah terakhir selesai, dan sunnahnya 3 kali. Namun bila hal itu masih dibutuhkan lebih dari 3 kali, maka 3 kali. Namun yang memakai yang sederhana itu lebih utama untuk menghindarkan israf, yang itu tidak disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan baru yang terakhir bergeser kemudian menyiram, membasuh kedua kakinya, dan setelah itu tanpa harus berwudu kembali. Namun persoalannya bila di tengah jalan, di tengah mandi, membuang air kecil atau buang angin, maka ia tetap wajib mengulang wudunya ketika ia di tengah-tengahnya. Namun bila dia telah membersihkan dari awal dan tidak menyentuh kemaluannya maupun duburnya selama mandi, maka insya Allah setelah itu dia tidak perlu mengulang wudunya. Dan itu yang cukup biidznillah ta'ala. Hada wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu mengenai
adab di dalam menghadiri majelis ilmu. Adab di dalam menghadiri majelis ilmu sesungguhnya juga ini termasuk ke dalam adabut thalibil ilmi, adab bagi para penuntut ilmu. Dan pembahasan ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi para ulama, sehingga mereka sampai mengarang atau menuliskan banyak kitab yang terkait langsung dengan masalah adab majelis ilmu atau adab bagi para penuntut ilmu. Akan tetapi terkait dalam hal ini insya Allah kita hanya akan membahas pada adab menghadiri majelis ilmu dan adab-adab secara umum di dalam thalibul ilmu secara ringkas saja biidnillahi ta'ala. Bahwa adab seseorang di dalam menuntut ilmu ini terkait dengan kesuksesannya dan kebahagiaannya di dalam menuntut ilmu, dan berkurangnya adab juga menyebabkan berkurangnya kesuksesan ataupun barokah daripada ilmu itu sendiri. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'a. Para salafus salih radhiyallahu alaihim, mereka sangat menghormati majlis-majlis ilmu dan memuliakannya karena mereka mengetahui keagungan daripada menuntut ilmu. Bahkan bagaimana mereka sampai rela berjalan, melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri lain dengan kondisi zaman itu yang masih sangat sulit dan berkendaraan hanya dengan onta atau kuda, hanya untuk mendapatkan 1-2 hadis dari sumbernya. Maka ini menunjukkan betapa perjuangan dan kemuliaan dari menuntut ilmu. Di samping ada hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang Nabi SAW memuji dan menunjukkan keutamaan orang-orang yang berkumpul di dalam majlis ilmu, yang mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah satu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, "Majtama'a qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah wa tanazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul menyebut nama Allah, dan termasuk menyebut nama Allah berzikir, membaca Al-Quran, ataupun juga mendengarkan muhadarah ataupun muhadarah diniyah, muhadarah syariah. Ini semua termasuk ke dalam makna yadhkurun Allah. Maka tidaklah satu kaum berkumpul mereka mengingati Allah, menyebut nama Allah, illa haffathumul malaikah, melainkan yang pertama ia akan dikelilingi oleh para malaikat sampai menutupi langit pertama, langit dunia. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan diliputi, kalau ada dikelilingin, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya rahmat Allah mengelilingi pada seluruh bagiannya. Wa tanazzalat alaihimas sakinah, dan ketenangan itu akan turun kepada alaihimus sakinah, yakni turun kepada orang-orang yang mereka berkumpul berzikir dan menuntut ilmu terutama. Wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, yakni fiman indahu, di hadapan para malaikat yang ada di dekatnya, yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala, dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda di dalam hadis lainnya, "Idza marartum biriyadil jannah," bila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah dan bermainlah, bersenang-senanglah di taman-taman surga itu. Maka para sahabat ada yang bertanya, "Wa mariyadul jannah?" Qala, Nabi SAW menjawab, "Hilakuz dzikri," yaitu kumpulan orang-orang yang berzikir. Hilakuz dzikri jamak dari halaqah. Hilakun. Halaqah ini menunjukkan arti berlingkar, melingkarnya seseorang di tengah atau mengitari satu orang, yaitu gurunya. Karena asalnya thalabul ilmi itu mereka berkumpul dan mengelilingi daripada sang guru. Dan inilah yang termasuk di antara adab di dalam menghadiri majelis ilmu, yaitu duduk mendekat kepada gurunya dan juga menenangkan diri ataupun bersikap tenang, bersikap dengan kemuliaan. Ini termasuk di dalamnya adalah halaqud dzikri, yakni bermainlah di kumpulan, yakni mampirlah dan duduklah bersama dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan. Kita akan cukupkan bagaimana seorang itu harus memuliakan majelis ilmu dan bagaimana ia beradab di dalam menuntut ilmu di dalam majelis. Yang pertama yaitu memperhatikan adab masuk ke dalam majelis, yakni hendaknya ia
pertama yang jelas yang terutama adalah niat. Meniatkan diri dengan niat yang baik sebagaimana ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Meniatkan dengan niat yang baik. Kedua, niatkan diri untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan untuk bisa mengetahui kebenaran-kebenaran syariat sehingga bisa diamalkan. Nah, kemudian masuk doa sebelum masuk masjid. Ketika itu tempatnya adalah di masjid. Ketika majelis ilmu itu ada di masjid, maka seseorang sebelum masuk masjid hendaknya dia menjaga adab masuk masjid, yaitu berdoa. Ada di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. As'alullahal-azim Rabbal arsyil karim. As'alullahal-azim Rabbal arsyil azim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahil azim wajil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba rahmatik. Saya ulangi, a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba rahmatik. Ini gabungan dari 3 doa, atau boleh juga dengan cukup yang paling belakangan, Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah, Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba rahmatik. Ini ketika masuk masjid. Atau dengan menambahkan yang lebih utama dengan setidaknya bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian baca Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba rahmatika. Ini yang pertama ketika masuk ke dalam masjid. Dan ketika keluar pun kita harus menjaga dengan doanya serupa. Kemudian di akhirnya mengatakan inni as'aluka min fadlik. Allahumma ighfir li dzambi wa in, atau Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ini diucapkan ketika keluar dari doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sahihnya. Kemudian di dalam masuk masjid mengucapkan salam ketika masuk. Mengucapkan salam kepada yang hadir di dalam majlis itu. Dan ini suatu yang sunnah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seorang yang menuntut ilmu, hendaknya ketika dia masuk ke dalam majlis, ia mengucapkan salam seperti seseorang masuk ke dalam satu kumpulan dan dia mengucapkan salam kepada kumpulan tersebut. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idzan taha ahadukum ilal majlis fal yusallim." Apabila seorang sampai kepada suatu majlis, maka hendaknya ia mengucapkan salam. Fa in badalahu ayyajlisa falyajlis. Kalau dia ingin duduk, maka hendaknya duduk bermajlis dengan mereka. Tsumma idza qama falyusallim. Dan apabila dia hendak meninggalkan, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Salam yang pertama tidaklah lebih berhak dari salam yang terakhir. Maknanya salam yang ketika pertama kali datang maupun ketika hendak meninggalkan majlis itu adalah sesuatu yang sama-sama sunnah, sama-sama dianjurkan dan termasuk hal diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan. Kemudian apabila seorang hendak meninggalkan lebih dulu, maka hendaknya dia mengucapkan salam juga. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma idza qama falyusallim." Maka apabila dia bangun, jadi ketika dia bangun hendak keluar dulu sebelum waktunya selesai karena ada urusan, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Dan ini tidak akan mengganggu bagi ad-da'i ataupun bagi seorang ustadz untuk terus tetap memberikan materinya dan tetap mengucapkan salam, dan itu yang dianjurkan. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Mengucapkan salam di pertama tidak lebih berhak daripada mengucapkan salam yang di terakhir. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apabila beliau hendak meminta izin, apabila ada seorang minta izin kepada beliau, maka orang itu kemudian tidak mengucapkan salam, maka beliau berkata, "La tadkhul hatta ta'tiya bil miftah wa huwa salam." Yani apabila ada orang mau izin masuk ke majlisnya beliau namun tidak mengucapkan salam, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "La tadkhul hatta ta'tiya bil miftah." Jangan kamu masuk sehingga engkau membawa kunci. Bahwa assalam, dan kunci untuk duduk di majelis ilmu adalah mengucapkan salam. Mungkin ini hal yang banyak tidak kita ketahui, dan namun sungguhnya ini adalah satu hal yang baik untuk diamalkan dan dijadikan sebagai bagian dari sunnah. Maka di sini kunci masuk ke dalam majelis ilmu adalah mengucapkan salam. Kemudian kita ringkas di sini
yaitu adab ketika duduk di dalam majelis ilmu. Ketika sudah sampai di dalam majelis ilmu, yakni yang pertama, hendaknya kita takdimul akbar wal aiman, yaitu mengutamakan orang yang lebih tua untuk duduk di lebih dekat, dan juga mengutamakan duduk di sebelah kanan daripada majelis ilmu tadi. Apabila sekumpulan orang berkumpul dan mereka ingin masuk ke dalam masjid, maka yang terutama adalah mengedepankan yang lebih tua umurnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al barakatu ma'a akabirikum, bahwa barokah itu menyertai pada orang-orang yang tua di antara kalian, yang berusia panjang, yang berusia lebih tua. Ini disebutkan dalam Sahihul Jami'. Nabi juga bersabda alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirona. Bukan dari golongan kami. Ini satu penegasan keburukan adab, yaitu bukan golongan kami. Orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami, di antara kita, dan tidak menghormati, memuliakan orang yang lebih tua di antara kita. Artinya hendaknya seorang muslim itu kepada yang lebih muda menyayanginya, dan kepada yang lebih tua ia menghormatinya. Ini juga disebutkan di dalam Sahihul Jami'. Meskipun mereka wa'ingkanu sawaan, kalau mereka sama usianya, fanuqaddimu man kana 'alal yamin, maka hendaknya kita mengutamakan yang ada di sebelah kanan kita untuk lebih dahulu masuk apabila sama-sama tuanya, seumuran. Ini contohnya. Kemudian adab di dalam duduk di majelis. Maka hendaknya yang pertama ia duduk dengan santun dan dengan tenang. Duduk dengan santun dan tenang, yakni tidak banyak beraktivitas. Terutama di zaman ini banyak aktivitas yang dilakukan, yaitu sibuk dengan handphone, kecuali memang bila ada hal yang dipentingkan. Bila tidak ada hal yang dipentingkan, maka hendaknya dijauhi dari menggunakan ataupun bermain handphone. Kecuali ada hal yang mendesak atau ada hal yang diperlukan, maka tidak mengapa. Atau ia hendak menyimak ceramahnya Ustadz melalui kitab PDF yang ada di dalam aplikasi di handphone. Semisalnya bacaan kitab Riyadhus Shalihin, sehingga kita bisa mengetahui hadis yang dibacakannya, sehingga kita bisa menghafalkannya dan memahami dengan baik dari penjelasan al-muhadir ataupun sang pemberi ceramah tersebut. Dan menjauhkan diri dari banyak gerakan, tengok-tengok, atau gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Ini adab yang pertama. Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ar-rajulu yajlisu baina yaday syekh jilsatal adabi, kama yajlisu sabi baina yadayil mukri, aw mutarabbi'an bitawadu'in wa khudu'in wa sukunin wa khusyu'in. Yakni seseorang yang duduk di hadapan syekhnya, maka hendaknya dia duduk jilsatal adab, dengan duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan, seperti duduknya seorang anak di hadapan orang yang sedang membacakan kisah kepada anak itu. Anak itu kalau diberi cerita itu, maka dia akan tenang, gitu. Duduk tenang, dia mendengarkan. Nah, seperti itu. Atau dia duduk mutarabbi'an, yaitu bersila. Kemudian bitawadu, dengan ketundukan hati, menundukkan hati, wa khudu, dan dia dengan rendah hati dan menundukkan dirinya, wa sukunin, dan tenang, wa khusyuk, dan khusyuk. Khusyuk ini artinya lebih pada fokus. Kalau sukun pada tenang fisiknya, kalau khusyuk pada tenangan batinnya, sehingga dapat memberikan ketentraman bagi dirinya untuk bisa mengambil ilmu. Kemudian termasuk adab di dalam thalabul ilmi, yakni ifsahul makan lidahil, memberikan ruang yang cukup bagi orang yang datang belakangan. Artinya kita jangan sampai di dalam majelis ilmu duduk kemudian menguasai tempat. Kita duduknya dibesarkan, kemudian melarang orang duduk di kanan kiri kita, depan kita atau belakang kita. Namun sebaliknya ifsahul makan, yakni memberikan longgar waktu, sehingga misal di depan kita masih ada tempat yang longgar, maka kita merapat ke depan agar di tempat yang di belakang ada tempat yang bisa ditempati oleh orang-orang yang datang berikutnya, atau di samping kanan. Jangan kita menyisakan ruang kanan kiri tidak bisa ditempati, namun juga ruang terlalu longgar. Maka yang demikian ini juga akhirnya
menghalangi dari orang-orang, terutama bila ustadznya misalnya dari luar kota yang dirindukan kedatangannya, sehingga mereka semua orang-orang pada ingin datang, sehingga kadang-kadang mereka di luar sampai berjubel tidak bisa duduk, mereka berdiri sementara di dalam masih renggang-renggang. Yang demikian ini bukan sikap dari thalibul ilmi yang baik. Hendaknya dia merapat, memberikan ruang bagi mereka yang datang, kecuali bila jamaahnya sedikit, tidak banyak, maka tidak mengapa memberikan kelonggaran sedikit untuk mungkin memberi ruang bagi diri kita dalam bernafas. Namun bila jamaahnya banyak, maka hendaknya dia merapatkan safnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah yang masyhur, yakni yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahi lakum. Ini artinya diperintahkan untuk memberikan ruang. Apabila diminta untuk meluaskan majelis, maka hendaknya berlapanglah di dalam duduk di dalam majelis ilmu. Di dalam ayat yang mulia ini ada perintah dari Allah dengan lembut, yakni untuk menjinakkan hati, untuk membuat ruang memberi ruang yang cukup bagi saudaranya untuk bisa duduk di dalam majelis ilmu, mengambil manfaat dari majelis ilmu tersebut. Dan ini banyak juga riwayat-riwayat yang serupa yang menganjurkan hal ini. Yang kemudian duduk haitsu yantahi bikal majlis. Duduklah yakni di majelis yang terakhir kita dapati. Jangan kita karena melihat di depan masih ada ruang kosong, kemudian kita meloncati setiap orang hanya karena ingin duduk di depan. Maknanya bila kita ingin mendapatkan majelis yang di depan, ya hendaknya kita maju ke depan. Itu udah maju ke depan sebelum acara dimulai, atau duduk ketika pertama kali datang, yakni mencari tempat di depan. Jangan sampai ketika sudah mulai acara, Ustadz sudah menyampaikan muhadharahnya, kemudian ia datang belakangan, Ustadz sedang menyampaikan muhadharah panjang lebar, dia menyusup, memaksakan diri untuk duduk di depan. Meskipun itu Ustadz kibar dan Ustadz-Ustadz yang memang kita rindukan, namun tidak sepatutnya melakukan yang demikian itu karena akan mengganggu dan menyakiti saudara-saudara yang lainnya. Hendaknya dia duduk haitsu yantahi al-majlis, yakni di bagian terakhir yang dia dapati. Kecuali kalau mau ingin, ya datanglah lebih awal sehingga dia bisa menempati yang lebih muka lebih depan. Ini juga disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi." Rawahu Abu Dawud sahihun. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, kami dahulu apabila datang ke majlisnya Nabi SAW, maka seorang di antara kami akan duduk di tempat di mana paling akhirnya. Haitsu yantahi, yakni di tempat paling akhir yang masih bisa didudukin. Jadi tidak memaksakan diri meskipun rindu dengan Nabi, ingin berdekatan dengan Nabi, namun kalau datang sudah terlambat maka duduk di belakang dan tidak memaksakan diri. Ini adalah pada peringatan bahwa seorang apabila dia masuk ke dalam majlis untuk duduk di tempat yang didapati di paling belakang dan tidak memaksakan diri. Kemudian ada muiqamati ahadin min makani liyajlisa fil akhar. Kadang-kadang karena dia mungkin pengurus masjid atau pengurus yayasan atau di donatur, kemudian dia melihat ustadz senior, dia datang belakangan lalu membangunkan orang lain suruh pindah, dia menempati tempatnya. Maka yang demikian ini juga bukan suatu adab bagi thalibul ilm, bukan suatu adab yang baik bagi thalibul ilm. Bagi seorang penuntut ilmu, tetap meskipun dia seorang yang terpandang apabila terlambat, maka hendaknya dia duduk di haitsu yantahil majlis, yakni di tempat majlis itu yang paling akhir yang bisa dia duduki. Jangan sampai membangunkan orang lain, kecuali ada orang yang menawarinya dan dia mungkin membutuhkan, seperti misalnya orang yang tua membutuhkan tempat bersandar, maka karena dia mungkin sudah tua yang membutuhkan hal itu, maka seseorang menawarinya, maka hal yang demikian itu tidak mengapa. Namun yang terutama adalah yang terbaik seseorang itu duduk di majelis di mana dia mendapatkan tempat itu kosong dan tidak memaksakan diri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau melarang, yakni dari Nabi, seseorang itu membangunkan seseorang dari majelisnya kemudian dia duduk di majelis itu.
Akan tetapi kata Nabi, tafassahu wa tawassa'u. Hendaknya boleh dia memohon, coba geser kanan sedikit. Kalau dipandang masih ada ruang yang bisa dia masuki. Misal di sebelah kiri orang itu masih ruang, masih cukup, tapi tidak bisa dimasuki. Sebelah kanannya juga ada ruang yang masih cukup, tetapi masih longgar, tetapi tidak cukup. Maka meminta kepada saudara kita itu untuk bergeser sedikit ke kiri, agar dia bisa duduk di sebelah kanannya. Ini yang dibolehkan, itu pun tidak boleh melangkahi yang ada di belakang. Yakni karena di depan melihat ada yang kosong, dia melangkahi. Tapi hendaknya dia duduk di mana? Ketika di belakang kok ada tempat yang masih bisa dimasuki, dia minta diperluas tempatnya dan tidak memaksakan diri. Kemudian adamul julus makanal ghair. Kalau sudah ada orang sedang izin ke belakang, dia sudah menaruh tempat dan sudah pesan untuk tidak diduduki. Kemudian ada orang melihat, wah itu bangun, langsung dia nyerobot ke tempat itu, lalu dia menduduki tempat itu, maka yang demikian ini juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tersebut dalam hadisnya Hudzaifah ibnu Yaman, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ar-rajulu ahaqqu bimajlisihi fa idza kharaja li hajatihi thumma raja'a fa huwa ahaqqu bimajlisihi. Sahihut Targhib wa Tarhib. Seseorang itu lebih berhak untuk menduduki tempat duduknya. Maka apabila ia keluar untuk satu hajatnya, misal buang air kecil atau berwudu karena dia mengantuk, tsumma raja'a, kemudian dia kembali, fahuwa ahaqqu bimajlis, dia lebih berhak untuk duduk di majlis itu sendiri. Jadi tidak karena dia jadi dia sudah keluar, maka ya salah dia, tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Seorang muslim harus selalu menghargai apa yang menjadi hak saudaranya. Kemudian termasuk di dalam duduk majelis ilmu, yakni adamul julus baina snain bi ghairi idnihima. Jangan duduk di tengah-tengah dua orang kecuali dengan izin. Mungkin mereka berteman, bersahabat, sedang sedang rapat, kemudian disuruh gesernya, dia duduk di tengahnya. Hal yang serupa ini adalah bukan suatu yang dibolehkan ataupun dianjurkan. Bahkan ini termasuk perbuatan yang tercela. Akan tapi kalau keduanya mempersilahkan, mengizinkan untuk duduk di antara kedua, duduk sini di tengah-tengah kami, karena mereka semua bersahabat, maka yang demikian ini tidak mengapa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukum ila majlisin fa'ausa'alahu falyajlis fa innaha karamatun akramahullahu biha akhuhul muslim." Apabila seorang di antara kamu ia datang ke suatu majelis, lalu orang yang duduk itu memperluaskan, memberikan tempat duduk baginya, maka hendaknya dia duduk di tempat itu. Karena perbuatan demikian itu sesungguhnya adalah karomah, suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia dengan majelis itu, di majelis itu melalui saudaranya yang muslim tadi. Fa in lam yuwassi' lahu falyangdur ausa maudiin falyajlis fihi. Kalau dia tidak diberi tempat di situ, maka hendaknya dia melihat tempat ruang yang kosong lainnya, kemudian dia duduk di tempat itu. Hadis ini disebutkan dalam Sahihul Jami'. Sehingga seorang muslim juga ketika ada Abu Thalibul ilmi melihat ada saudara yang datang terlambat atau datang belakangan dan dia masih bisa memberikan ruang di tempatnya, maka yang lebih utama dia mempersilahkan dengan menggeser diri sehingga ada ruang bagi saudaranya untuk bisa masuk ke dalam majelis ilmu tersebut, lebih dekat kepada yang mengajarkan. Kemudian al-julus fil furjah au khalfan nas. Nah, ini duduk di tempat yang senggang, yang kosong atau di belakang orang. Apabila seorang thalibul ilm masuk ke suatu majelis ilmu dan dia melihat ada ruang kosong di depan tidak terlalu lebar, maka hendaknya dia duduk di ruang kosong itu. Artinya ada duduk di sini, masih ada ruang kosong bisa diduduki, maka sebaiknya dia masuk dan duduk ke tengah-tengah itu. Jadi jangan kemudian duduk di belakang lagi sehingga ada ruang kosong. Jadi masuk ke tempat yang furjah tadi, yang luang tadi. Karena di sini menutupi jalan duduknya syaitan, sehingga tidak memberikan ruang kepada syaitan. Karena syaitan kalau sudah diberi ruang, maka dia akan memburukkan keadaan, bukan membaikkan keadaan. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan yakni menyatakan bahwa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, fa akbala salah satu nafar, lalu ada 3 orang datang.
Fa aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua orang ini masuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi. Wa dhahaba wahid, yang satunya pergi, enggak ikut duduk di majlisnya Nabi. Fa amma ahaduhuma, yang satu faro'a furjatan fil halaqah fajalasa. Dia melihat ada tempat yang kosong, maka dia masuk dan menempati yang kosong itu. Lalu duduk di tempat itu. Adapun yang lain fa'amal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang lain maka dia cukup duduk di paling belakang, di tempat yang artinya yang yantahi tadi. Sementara yang lain masih melihat ada tempat yang kosong di depannya. Nah, yang satu masuk, yang satunya di belakangnya. Maka setelah selesai dari pengajian dan mereka sudah pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafar ats-tsalatsa. Maukah kalian aku ceritakan tentang tentang keadaan tiga orang tadi? Nabi mengatakan, amma haduma fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang pertama yaitu yang masuk ke tempat yang kosong tadi, dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun memberikan perlindungan kepadanya, memberikan tempat kepadanya. Adapun yang kedua, fa'awa ilallah au ailaja ilaihi bidukhulihi ila majlisi dzikrillah ta'ala wa ndamma ilaihi fa'awahu Allah ay rahimahu wa awahu ila jannatihi wa katabaha lahu. Adapun orang yang kedua, yang ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah, minta tempat kepada Allah, atau dia bernaung kepada Allah, bersandar kepada Allah dengan masuknya ia ke majlis dzikrillah, ke majlis yang di situ diajarkan ilmu Allah, wa ndamma ilaihi, dan bergabung kepadanya, fa'awahu Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya, au rahimahu, atau Allah akan melimpahkan rahmatnya kepadanya, au awahu ila jannati, atau Allah akan menempatkannya di surganya, wa katabaha lahu, dan Allah tuliskan surga itu untuknya. Artinya Allah catat dia termasuk dari ahlul jannah, yaitu yang mereka duduk di majlis ilmu dan majlis dzikir. Wa ammal akhar, ini yang pertama tadi, yang pertama yang masuk di furjah. Wa ammal akhar, yang kedua, fastahyaha Allahu minhu. Ia malu, nggak mau maju, malu, maka Allah pun malu daripadanya. Aitarokal muzahamah, dia tidak mau mendesa-desa. Watakhati hayaan minallah, dan dia nggak mau melangkahi saudaranya karena malu dari Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Au istahya ayyu'ridha dahiban, atau dia malu kalau dia berpaling, seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Maka fastahyallahu minhu ay rahimahu, maka Allah pun malu kepadanya, yakni dengan melimpahkan rahmat kepadanya. Walam yu'adzibhu, dan Allah tidak mengadabnya, menyiksanya. Bal ghafara dzunubahu, bahkan Allah mengampuni dosa orang yang kedua yang duduk di belakang tadi. Tadi yang pertama bersemangat, maka Allah berikan tempat yang mulia dengan janji yang mulia pula, dan sedangkan yang kedua dia duduk di belakang karena malu, maka Allah pun malu kepadanya dengan tetap memberikan rahmat kepadanya. Adapun yang ketiga, yang terakhir, fa'aradallahu anhu, karena dia berpaling dari majlis ilmu, maka Allah pun berpaling daripadanya. Alam yarhamhu fa wa yuskhitu alaihi. Allah tidak merahmatinya, dan Allah Subhanahu wa taala mungkin akan murka kepadanya. Wa hadza mahmulun ala annahu dhahaba la li'udrin wa darurah. Ini bagi orang yang meninggalkan majlis karena tidak ada udzur. Artinya dia mendapati ada majlis ilmu, dia tidak punya udzur, padahal dia senggang, dia bisa duduk, namun dia berpaling, tidak mau mendatangi majlis itu, maka Allah pun tidak merahmatinya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ini penjelasan itu. Ini termasuk di antara adab di dalam duduk di majelis ilmu. Kemudian ada berikutnya, ada mutafarruq fi majlisil ilmi. Nah, ini yang sering terjadi. Tidak berpencar-pencar ketika duduk di majelis ilmu, ketika jumlahnya sedikit. Ini yang kita sayangkan, yang masih banyak, yang ini sebenarnya dicontohkan oleh
malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi dalam hadis Jibril yang panjang, bagaimana sebenarnya adab menuntut ilmu seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu bab tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. yakni beliau duduk dengan tegak ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ dikatakan memegangi dua pahanya. Ada khilaf di antara ulama mengenai memegangi pahanya itu. Ada yang mengatakan memegangi pahanya sendiri, yakni dalam sikap siap, sikap khusyuk. Ada yang menyebutkan memegangi dua paha Nabi. Wallahu taala alam, yang zahir yang lebih adab di sini yaitu memegangi kedua pahanya sendiri di hadapan Nabi. Mengisyaratkan bahwa seorang thalibul ilm ketika dia hendak mengambil ilmu dari gurunya, maka hendaknya dia mengambil tempat yang dekat dan menghadap ke arah gurunya sehingga ia bisa mengambil faedah dan juga ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi thalibul ilmi yang sedemikian ini. Jadi tidak berpencar-pencar. Ini juga dikisahkan dari riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa hum hilakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk masjid wa hum hilakun, yang saat itu para sahabat mereka berkelompok-kelompok, masing-masing berkumpul, saling kumpul gitu, tidak menyatu. Nah, ini juga yang sering terjadi di masjid kita, di tempat kita, di mana-mana. Kebanyakan orang ketika masuk melihat sana ada kumpul sendiri. Sekiranya mereka semua berkumpul menjadi satu, dan yang lebih alim, yang lebih tahu din, yang lebih senior mungkin bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mali arakum izin, mengapa aku melihat kalian kok berkelompok-kelompok, berbagian-bagian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahih. Yakni maksudnya terpecah-pecah, sekelompok-sekelompok, mereka tidak dikumpulkan dalam satu majlis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat ridwanullah alaihim untuk berkumpul dan tidak berpencar-pencar. Laisa faqat fi majalis ilmi, bahkan bukan hanya di majlis ilmu saja, apalagi di majlis ilmu. Jangan sampai ketika di majlis ilmu ini menunjukkan apa? Bahwa hati kita itu masih belum bisa bersatu. Sama kaum muslimin masih pilih-pilih. Harusnya kita sama kaum muslimin ketika duduk di satu majelis, terutama itu apalagi majelis ilmu, maka mereka berkumpul, menggabungkan dan tidak berpencar-pencar. Dan ini kebiasaan yang sebenarnya harus mulai dibenahi dan dihilangkan. Bal hatta walau nazalu manzilan fi safarin walau kanu fil sahra. Bahkan ketika singgah di satu tempat atau bahkan di tempat padang yang luas, maka hendaknya jangan mencari tempat berpencar-pencar. Sana bikin kemah sendiri, bikin kemah yang jauh dari saudaranya, hendaknya bikin kemah yang berdekatan sehingga mereka semua itu akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu riwayat dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang serupa dengan hal itu. Kemudian di antara adab di dalam majelis ilmu yaitu adamul kalam wa raf'us saut. Nah, jangan banyak bicara, apalagi sampai meninggikan suara. Kalau ada yang hendak disampaikan, maka cukup dengan suara isyarat selama itu bisa. Namun bila memang harus ada mengatakan, maka katakan dengan pelan kepada saudara kita yang di samping kita. Adapun menegur sampai menyalami orang yang di jauh, karena dia baru masuk mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam dan sebagainya, maka ini akan mengganggu majelis ilmu dan bukan suatu adab yang baik. Maka hendaknya seorang thalibul ilmi benar-benar ia selalu menjaga ketenangannya, ketentramannya, dan harus ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau ilmunya tidak berbarokah dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Sebagaimana hal ini yang dipegangi oleh para salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an. Diriwayatkan dari Usama bin Syarik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ka'anna ma'ala ru'usina at-tair. Saat itu bagaimana sikap duduk kami, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Ada sekumpulan burung. Ma yatakallamu minna mutakallim. Enggak ada seorang pun dari kita yang berbicara. Idza ja'ahu unasun
faqalu man ahabbu ibadillah ilallah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Apabila datang kepada Nabi SAW sekelompok orang, maka mereka berkata, man ahabbu ibadillah ilallah. Lalu mereka berkata, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka Nabi SAW beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa, yakni yang paling baik akhlaknya. Dan termasuk akhlak yang paling baik, yakni termasuk akhlak yang baik, yaitu duduk di majlis ilmu dengan khusyuk, dengan lebih tenang dan tidak membuat kegaduhan. Ungkapan faka'anna ala ru'usina at-tair, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Tusta'malu fil mubalaghah fil hudu wal linsat. Ini untuk menggambarkan bagaimana tenangnya para sahabat, diamnya para sahabat di majelis ilmu. Sehingga sekiranya ada di antara sampai sekiranya kepala mereka itu dijadikan singgahan, seolah-olah kepala itu dijadikan inggapan burung-burung. Dan kita maklum bahwa burung itu tidak mungkin dia hinggap di satu tempat yang banyak goyangnya. Nah, terutama manusia, sehingga menganggap orang-orang itu seperti dahan-dahan pohon yang tenang, sehingga burung itu pun bersinggah ataupun hinggap di kepala orang yang tenang. Ini menunjukkan tenangnya yang luar biasa pada diri para sahabat ketika duduk di majelis ilmu, di majelisnya Nabi. Meskipun sekarang Rasul SAW telah tiada, namun tetap saja ketika kita duduk di majelis ilmu, maknanya kita yang dibacakan di dalam majelis itu hadis-hadis Nabi SAW, maka sungguhnya kita sedang mendengarkan apa yang disampaikan Rasul SAW 14 abad lebih yang lalu. Maka hendaknya kita tetap khusyuk, bukan melihat siapa yang menyampaikan, tapi khusyuk apa yang disampaikan. Ketika yang disampaikan bersumber dari kitabullah dan dari sunnah Nabi SAW, maka hendaknya kita selalu memperhatikan yang demikian itu. Dan kemudian jangan lupa untuk mencatat apa yang disampaikan di majelis ilmu, atau dia merekam kalau ada rekam, sehingga bisa didengar ulang apa yang sudah dia pelajari. Terutama mencatat ini lebih bagus, karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai beliau mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ilmu itu adalah hewan buruan. Ilmu itu ibarat hewan buruan, sedangkan tulisan, catatan itu ibarat tali pengikat bagi hewan buruan yang sudah dapat diburu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, qayyid suyudaka, ikatlah hewan buruanmu yang sudah kamu tangkap bil hibalil wathiqah, dengan tambang-tambang yang kuat. Maknanya apa? Tulis ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita pelajari dan kita baca. Dihafalkan secara langsung tidak, namun dengan banyaknya mengulang bacaan akan memperkokoh ilmu dan pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, perhatikanlah persoalan kebersihan dan bau yang tidak enak. Maknanya kalau kita mau datang di majelis ilmu, hendaknya kita berwangi-wangian, atau kalau bisa mandi dan bersuci, berwudu dalam keadaan suci hati, suci juga suci kondisi maknawiyahnya, suci maknawiyah dan suci jasmaniyahnya. Ini semua merupakan bagian dari keutamaan di dalam menuntut ilmu, ataupun di dalam adab-adab di dalam mendatangi ilmu. Dan juga bila seseorang telah mempelajari ilmu, memahaminya dengan baik, menghayatinya, banyak mengulang murojaah. Karena sungguhnya kita sekali duduk belum tentu kita bisa menghafal seluruhnya. Maka sebaiknya kita banyak mengulang bacaan, sehingga apa yang kita pelajari, kita dengar, bisa bermanfaat bagi diri kita. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu berkaitan dengan hukum menghadiahkan bacaan Quran kepada mayat. Ada satu fatwa dari Abdurrahman Nasir Al-Barrak ketika beliau ditanya tentang pendapat yang lebih kuat dalam masalah membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya bagi orang yang telah meninggal dunia. Beliau menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu.
ba'du ahlil ilmi au katsiru min ahlil ilmi, sebagian dari para ulama atau banyak di kalangan para ulama yusahil fi hada, menganggap hal ini sesuatu yang gampang, menggampang atau memandang sesuatu yang luas, itu yang luas. Lakin alladhi indi, akan tetapi menurutku, kata Syekh Abdurrahman Nasir Al-Barrak, namun menurut saya annahu yaktasiru ala ma warada minas sadaqah anil mayyit wal hajj qaribin, yaitu bahwa riwayat-riwayat yang membolehkan tentang menghadiahkan amalan itu adalah sodakoh. Menghadiahkan sodakoh, saya mau bersodakoh atas nama orang tua saya yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Mensodakohkan atas nama orang lain, kalau saudara kita atau keluarga kita atau apa. Maka ini pertama, mencukupkan. Ini yang tersebut di dalam riwayat, yaitu sodakoh anil mayit, terutama anil mayit, mensedekahkan atas nama si mayat. Wal hajj, juga berhaji untuk qaribi, untuk orang yang dekat, yaitu dari kerabatnya. Namun fatwa daripada para ulama seperti Syekh bin Bas, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan seseorang keluarganya karena nggak bisa melaksanakan sendiri, maka boleh dia membayar orang yang bisa dipercaya untuk membadalkan haji bagi orang tua yang telah meninggal dunia yang belum berhaji. Nah, ini asal dipilih orang yang amanah, orang yang berilmu, kemudian orang yang dia sudah pernah haji dan dia tahu ilmu haji yang benar, kemudian dia melaksanakannya untuk satu orang. Artinya tidak bisa dalam satu kesempatan penunaian ibadah haji dia mewakili dari sekian orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ini tidak boleh. Dan ini yang kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah merahmati kita dan mengampuni mereka semuanya. Adapun sholat, membaca Al-Quran, maka ini min jinsi sholat, termasuk dari jenis sholat. Dan fa'anfa' ma yakunu lil mayyit ad-du'a'u lahu, yang bermanfaat bagi si mayat adalah mendoakannya. Jadi mendoakan itu lebih bermanfaat daripada mengirimkan bacaan Quran, apalagi Fatihah dan sebagainya. Bahkan bagi mereka yang membolehkan pun, sebagian ulama yang membolehkan pun, mereka juga mempersyaratkan, yaitu bahwa dilakukannya hanya secara pribadi, dia membaca, kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, bila bacaan yang aku baca ini engkau terima, maka aku hadiahkan pahalanya untuk ayahku, untuk ibuku atau sebagainya. Yang demikian ini menurut sebagian ulama, termasuk di dalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni dibolehkan. Namun itu terbatas pada kedua orang tua. Hadza wallahu taala a'lam. Adapun maka oleh karena itu Nabi SAW memberikan isyarat di dalam sabdanya, awaladun salihun, awaladin salihin yad'u lahu. Termasuk hal yang tidak terputus amalannya pada seseorang setelah wafatnya dia, yaitu bila dia meninggalkan anak yang soleh, yang kemudian Nabi sifati yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Maka di sini mengisyaratkan kepada anak, karena anak itu adalah sebaik-baik usaha dari orang tua. Maka orang tua yang memiliki anak, maka amalan anak itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, setiap amalan anak, baik itu sholat, baik itu membaca Al-Quran, baik itu sodakoh, maupun dzikir, maupun yang lainnya, maka orang tua mendapatkan pahala yang serupa dari anak. Orang tua mendapatkan pahala yang serupa dari anak, termasuk ketika anak itu sodakoh. Lalu bagaimana kalau seorang itu meniatkan sedekah untuk orang tuanya? Maka orang tua itu mendapatkan 2 bagian. Bagian pertama dari amalan anak itu sendiri yang bersedekah, kemudian amalan kedua yang diniatkan untuk sedekah orang tua tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat dan Maha luas rahmatnya. Maka ini saja yang berkaitan dengan mengenai bacaan. Adapun membayar seseorang untuk membacakan Quran ataupun untuk berzikir, kemudian untuk menghadiahkan bacaan itu kepada si mayat, maka ini tidak
dibenarkan, bahkan haram. Bahkan bacaan untuk dirinya si pembaca pun dia tidak mendapatkan dan juga tidak bisa disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia dari keluarga yang membayarnya. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang tidak ada sandaran dasarnya amalannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun salafun as-saleh. Yang inilah yang dapat saya sampaikan, yang benar itulah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya berusaha hanya menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh para ulama, dan semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan wacana. Jadi kita memilih mana yang lebih kuat, mana yang lebih rajih dari perkataan, karena sikap seorang thalibul ilm untuk selalu memilih mana yang lebih tepat untuk diamalkan, bukan mana yang lebih gampang untuk diamalkan. Karena yakni yang lebih tepat, yang memenuhi standar dalilnya, yang memiliki rujukan-rujukan yang kuat dari kitabullah dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga dalam masalah yakni mengirimkan bacaan, maka sungguhnya bacaan-bacaan zikir yang dihadiahkan tidak ada satu riwayat yang khusus. Maka ibadah itu sandarannya adalah kepada dalil, bukan kepada qiyas. Maka apabila tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan menghadiahkan bacaan baik Al-Quran, apalagi mengkhususkan dengan Fatihah kepada ruh fulan dan fulan, maka yang lebih baik bagi kita adalah menghindarinya dan mendoakan ampunan baginya. Itu lebih jelas dan lebih diperintahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin yang melakukan seperti itu dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman kepada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, janganlah engkau ya Allah tanamkan di dalam hati kami kebencian lil ladzina amanu, terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.